Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, dan tetap semangat. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari materi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pandangan dan keyakinan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Pertama, saya menganggap murid adalah penerima pengetahuan. Dalam pandangan tradisional, murid dianggap sebagai penerima pasif, yang perlu menerima dan mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Peran guru adalah memberikan pengetahuan kepada murid dan mengukur pemahaman mereka melalui tes dan penilaian. Kedua, dalam kegiatan pembelajaran, masih berpusat pada guru. Saya dianggap sebagai otoritas utama dalam kelas. Dan pembelajaran didasarkan pada apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan materi pelajaran, memberikan instruksi, dan mengatur aktivitas belajar di kelas. Ketiga, pembelajaran berfokus pada aspek akademik. Pembelajaran terutama berfokus pada penguasaan materi pelajaran akademik, seperti matematika, bahasa, sains, dan sejarah. Tujuan utama pembelajaran adalah untuk mencapai hasil akademik yang baik, seperti nilai ujian yang tinggi atau kelulusan dalam tes standar. Keempat, penekanan pada pengetahuan faktual. Pembelajaran didasarkan pada pengetahuan faktual dan informasi yang harus dihafal oleh murid. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara tepat dan murid diharapkan menerima, mengingat, dan mengulangi informasi tersebut. Kelima, evaluasi berorientasi pada tes dan penilaian. Evaluasi dilakukan melalui tes dan penilaian, yang terutama berfokus pada kemampuan murid dalam mengingat dan mengulangi informasi yang diberikan oleh guru. Hasil tes dan penilaian digunakan untuk mengevaluasi kemajuan murid dan memberikan peringkat atau penilaian prestasi. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam pemikiran dan perilaku saya. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi. Pertama, perubahan dalam pandangan tentang murid. Saya mengembangkan pandangan yang lebih holistik tentang murid, melihat mereka sebagai individu yang unik dengan keunikan, bakat, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Saya lebih berfokus pada perkembangan keseluruhan murid, termasuk aspek sosial, emosional, dan kreatif, bukan hanya aspek akademik semata. Kedua, pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Saya mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, di mana murid lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Saya lebih sering mendorong murid untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang melibatkan pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial. Ketiga, penggunaan variasi metode dan strategi pembelajaran. Saya lebih memperluas repertoar metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam kelas. Menggunakan metode yang lebih beragam, seperti proyek, eksperimen, permainan peran, diskusi kelompok, atau pendekatan berbasis masalah. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan relevan bagi murid. Keempat, pemberdayaan dan kemandirian murid. Saya lebih fokus pada pemberdayaan dan kemandirian murid dalam proses pembelajaran, memberikan lebih banyak kesempatan bagi murid untuk mengambil inisiatif, mengemukakan ide, mengambil tanggung jawab, dan mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Saya juga mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri, sehingga mereka dapat terus belajar sepanjang hidup. Kelima, lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Saya lebih sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua murid, membangun iklim kelas yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menerima setiap murid dengan segala keunikan mereka. Saya juga dapat memperhatikan kebutuhan khusus, dan perbedaan individu dalam perencanaan dan penyampaian pembelajaran. Perubahan ini mencerminkan penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang menghargai keunikan dan potensi setiap murid, serta memberikan perhatian pada pengembangan pribadi, sosial, dan emosional murid.
Melalui perubahan ini, diharapkan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, inklusif, dan memberdayakan bagi murid. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa langkah konkret yang dapat segera saya implementasikan, untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas. Berikut langkah konkret yang saya lakukan. Pertama, mengenal murid secara individu. Saya dapat mengenal murid secara individu, termasuk minat, bakat, kebutuhan khusus, dan latar belakang mereka. Hal ini dapat saya lakukan melalui pengamatan, percakapan individu, atau menggunakan alat evaluasi seperti survei atau kuesioner. Dengan memahami keunikan setiap murid, saya dapat lebih memperhatikan dan mendukung perkembangan mereka. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Saya dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana murid terlibat dalam eksplorasi dan penyelidikan topik yang relevan dan menarik bagi mereka. Proyek tersebut dapat memungkinkan murid untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kolaborasi, serta memperluas pemahaman mereka. Ketiga, mendorong partisipasi aktif. Saya dapat mendorong partisipasi aktif murid dalam pembelajaran dengan mendorong diskusi, pertanyaan, dan berbagi ide, menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong murid untuk mengemukakan pendapat mereka, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Keempat, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya. Saya dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya ke dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan cerita, legenda, atau tradisi lokal dalam pembelajaran, serta mengajak murid untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang budaya mereka sendiri. Kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung kepada murid. Umpan balik tersebut dapat mendorong murid untuk terus berkembang, menghargai upaya mereka, dan membantu mereka memperbaiki kelemahan mereka. Saya juga dapat memberikan pengakuan atas prestasi murid yang mencerminkan nilai-nilai yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti keberanian, keadilan, atau kemandirian. Keenam, membangun kelas yang inklusif. Saya dapat menciptakan kelas yang inklusif, di mana setiap murid merasa diterima dan dihargai. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan kerjasama, menghormati perbedaan, dan mengatasi prasangka atau stereotip yang mungkin ada di antara murid, menciptakan kesempatan bagi murid untuk belajar tentang keberagaman dan saling menghormati. Perubahan ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penting untuk diingat, bahwa penerapan konsep Ki Hajar Dewantara dalam kelas adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen serta penyesuaian terus-menerus. Kesimpulan. Pertama, menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kedua, kodrat anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ketiga, berhamba pada sang anak. Maksudnya pendidikan yang berpihak, berpusat pada murid. Keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kelima, petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Keenam, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Bapak dan Ibu yang luar biasa. Mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.